Selamat datang di channel resmi YouTube Pemerintah Desa Rigi. Kami hadir untuk berbagi informasi seputar kegiatan desa, program pembangunan, budaya, dan potensi lokal yang membanggakan. Dukung kami dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari Desa Rigi. Ibu Bere itu almarhum Lukas Bere, Pasekda. Saya masuk rumah dia punya jam 6 sore. Dia waktu itu sekjam di bola. Saya panggil dia, "Kak, ini kau siapa?" Saya sebut nama, sebut orang tua. "Aduh, kau ini sarjana filsafat bisa jual beli." Semua itu harus salah. Kita ya kita ke rumah boleh pakai kopi sudah berbuah, baru kita yang lain dulu. Begitu kira-kira. Jadi kasih desa. Jadi kenapa saya cepat kemarin, saya tanya waktu kapan, saya langsung sisihkan yang lain. Kali ini yang pertama, karena kita pemberdayaan ini semua ini harus ada desa tertentu Pak yang LPMD-nya tidak diperhatikan. Bahkan ada kepala desa bilang, karena pada prinsipnya semua masalah kasus sosial yang terjadi di desa itu kadang-kadang pada saat-saat tertentu tidak merata, itu bisa terjadi salah kaprah dalam penanganan. Itu kalau yang ada kasus-kasus yang melanggar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu memang sama sekali tidak bisa dimediasi oleh LPA, atau bisa ada langkah-langkah tertentu yang bisa dimediasi oleh LPA. Mungkin itu saja, saya kembali. Baik, saya langsung PPA yang dimaksudkan itu kekerasan terhadap anak. Kalau perempuan dewasa itu tidak, silakan. LPA atau LAD masuk, silakan. Tergantung yang dewasa dia mau kemana. Bisa dia mau ke secara budaya atau secara pemerintah, silakan, bergantung dia. Tetapi kalau anak-anak karena itu jadi prioritas nasional, itu mereka langsung borgol. Itu di mana? Di Kelewai kalau saya tidak salah. Ya, itu kan sudah lama, sudah aman, sudah diselesaikan secara adat. Tapi ketika polisi tahu, mereka langsung tarik. Ada ketua ada bilang, "Kami selesai," itu langsung tarik dia. Berarti tidak boleh, tidak boleh masuk untuk yang anak-anak tuh. LAD tidak boleh masuk. Baik laki-laki maupun perempuan, kekerasan fisik, psikis maupun seksual tidak bisa ditangani secara budaya. Itu kewenangannya pemerintah. Itu kita di Polres Mereka itu ada polisi yang urus itu. Anaknya Pak Fransina, dia urus itu. Itu aja kira. Jadi kita selalu ingat ya kasus kekerasan, karena di desa sini sudah ada KP2D. Belum bentuk. Belum, nanti dibentuk. Minta Pak Minister prestasi bentuk. Karena mereka itu bentuk apa? catat. Bentuk Itu mereka itu dilatih untuk apa? Untuk melaporkan apabila ada kejadian kekerasan terhadap anak-anak. Mereka dilatih untuk melaporkan. Dan justru kami di dinas itu banyak informasi kami dapat dari anak-anak itu. Cari nomor HP-nya kami, WA, kita ada kekerasan begini-begini. Karena kepala desa tahu Pak, kaget. Ini sudah lama. Di sekolah, kepala sekolah sih tahu, anak-anak yang tahu. Ya dilatih untuk itu. Jadi mayor kata, termasuk pukul istri tidak boleh lagi. Ya, mayor di mafia aja, mayor.
Mereka sudah pintar sekarang, tidak langsung ke polisi, langsung ke rumah sakit. Ahli visum saya dari suami buku saya. Ahli visum dibawa ke polisi. Ini Pak, bukti sudah ada. Dia tinggal ambil keterangan. Nah, saya deh, Pak. Baik, terima kasih. Maksud saya yang pertama itu tentang arti. Karena kami di desa selama ini yang pakai itu LPA, Lembaga Pemangku Adat. Sementara yang pelatihan ini Lembaga Adat Desa. Itu arti yang sesungguhnya benar yang mana. Yang berikut, LPA yang ada di desa belum berbuat banyak. Selama ini mereka hanya menangani kasus konflik persengketaan tanah. Di sini saya bertanya, karena kami di desa ada istilah biaya menggantikan administrasi, biaya administrasi atau akomodasi. Apakah itu dikelola oleh pemerintah desa atau dikelola langsung oleh lembaga itu sendiri? Nah ini yang saya menjelaskan. Karena selama ini yang kami buat itu banyak sekali yang dikelola oleh pemerintah. Lembaga ini hanya siap sudah. Ya, mungkin itu dulu. Oke, saya langsung ya. LPA itu nama lama sebenarnya. Kita dengan PBOB yang baru ini dia menjadi Lembaga Adat Desa. Jadi urusannya banyak. Bukan hanya penyelesaian masalah tanah, banyak sekali tadi. Nanti kalau kita mau targetkan kerja kita selain urusan tanah, itu kita masuk ke inovasi kita. Sebentar kita lihat seperti itu. Lalu pembiayaan, kita pembayaran itu untuk LPA itu paket kan? Atau paket kan? Itu mestinya diserahkan ke mereka. Tapi bergantung mau kerja apa dulu. Dibuat dengan rencana bangunan. Tadi itu Pak Desa dan teman-teman secara teknisnya tanya dengan Pak Tobi atau Pak Johan ya. Bukan maksud saya untuk masuk dalam APD, maksud akomodasi istilah yang kami administrasi dari itu. Ini para pihak itu kan ada akomodasi. Nah, misalnya per 1 juta per pihak. Maksud saya itu anggaran yang itu tuh apakah dikelola langsung oleh lembaga ini atau oleh pemerintah? Soal kalau di APBD sudah jelas, itu sudah jelas sekali. Ya, maksud saya yang akomodasi biaya administrasi dari para pihak itu yang sebelum kita urus harus melunasi dulu akomodasi atau ini administrasi. Itu maksud saya uang yang itu atau dikelola oleh pemerintah atau langsung di lembaga itu sendiri. Itu maksudnya. Oke, selama ini coba bisa coba. Jadi baik Pak, karena dengan edaran Perbu biasanya di dalam Perbu itu biasanya operasional LPA kan tidak seberapa. Dilihat dengan permasalahan yang ada di desa, dengan operasionalnya tidak mencukup. Artinya kami pemerintah bersepakat setiap yang bermasalah wajib memberi akomodasi. Dalam arti akomodasi itu untuk pembiayaan makan minum. Karena kami LPA dan pemerintah dan petugas tidak diberi makan minumnya dari para pihak tidak kasih begitu. Akhirnya kita sarankan di sini Pak di kami. Kalau kami makan salah satu pihak itu kecurigaannya lain. Contoh kami makan di pihak pelapor, berarti terlapor curiga, atau kami makan di pihak terlapor, pihak pelapor kan curiga. Akhirnya kami bersepakat, kami punya makan minum, makan dengan kami punya saksi dan lain, tapi kami makan di kantor desa untuk menjaga netralitasnya. Biasanya itu anggaran itu yang diminta itu kami untuk biaya makan minum, untuk beli makan. Jujur kalau mengenai kita mau omong tunjangan atau apa nih, kalau menurut saya nih mumpung Bapak yang ada di lembaga PMD itu minimal SE-nya itu kalau bisa dinaikkan. Karena saya selaku kepala desa Pak, dengan saya merasa bebannya di mana? Kerjanya begitu berat, taruhannya, pikirannya banyak. Unsur suka tidak suka, kalau tiga merasa tidak puas, orang tidak puas, pasti EPA-nya disenter. Terus
jasa mereka ini tidak seberapa, Pak. Akumulasi 1 tahun berapa ya? Yang terima 1 juta lebih kalau dibagi 1.400.000. 3 kali perkara, 1.400.000. Nah, itu makanya mumpung kami di Desa Rigi buat pelatihan begini, sehingga sebentar bisa mungkin dari para teman itu bisa mendengar langsung keluhan-keluhan mereka. Memang sangat disayangkan, Pak. Saya juga kadang-kadang mau undang mereka mau berperkara gitu, saya pikirnya apa? Istilahnya ataupun kemagawo dan lain sebagainya. Mumpung selama ini kadang kami ada saldo, seperti kami ada pungutan, Pak, itu ada pungutan, iuran pungutan sedikit, itu kami bisa sistem mereka bisa istilahnya ya tidak seberapa, ada 25.000, ada 50.000 untuk uang uang saku. Kalau rezeki benar 50.000, kalau tidak 20.000, kalau memang tidak dikelola oleh saku oleh siapa. Tapi perlu diketahui bahwa uang ini nih kita untuk makan minum. Nah, uang untuk makan minum di saat penyelesaian. Itu kita sebelum gelar kita bacanya tadi biasa berapa setiap ini baca masuk dulu. Kalau tidak masuk kami pun akan makan minum di mana? Tidak ada makan minum nih, seperti itu. Itu gambaran sedikit mengenai mau akomodasi seperti itu. Baik, pada pelatihannya saya undang bupati. Saya tahu waktu itu dia mau maju lagi, Bupati Kendon. Dia buka kegiatan lain, saya tidak mau mulai kegiatan pelatihan. Tunggu sampai dia datang. Lalu supaya provinsi mau bupati itu jangan coba bupati dulu. Saya kira sebentar dia datang, kamu minta naikkan honor. Mengeluh begini. Saya di awal saya Pak Bupati, kita ada 200-an posyandu kali 5 orang berarti 1.000. Katakanlah di bawah mereka kali 10 orang di belakang mereka sudah berapa? 10.000 orang, Pak. Ketika dia naik, dia mau pertimbangan suara banyak, kali 1.000, 10.000 lumayan, dapat naik 50.000. Daripada ada yang kalah juga yang tahu mobil bak politik. Kami nanti diatur, jadi aturan itu di PBUK nanti diatur supaya keuangan yang itu tuh dikelola langsung, termasuk sumbangan. Kita secara perlahan, karena dana negara ini kita dikasih berarti dulu cara kelolanya bagaimana, pembukunya bagaimana, masuk keluarnya, Mama kena bocor gitu. Nah, sekarang kita naik ke sekitar 2 desa yang disentir oleh jaksa yang mau masuk. Di desa siapa baik, administrasi keuangan, semua selalu dan bukti yang pas. Kalau jaksa mau masuk, Prabowo makin kencang. Terima kasih Pak Billy, Bapak Desa dan kita semua yang hadir yang saya hormati. Yang pertama saya perlu apresiasi, umur saya jadi LPA baru kali ini ada pelatihan, ini luar biasa. Ketika saya mendengar tadi bahwa fungsi LPA itu tidak hanya menangani masalah, banyak sekali kaitan dengan kelompok seni, artis paguyuban dan lain sebagainya. Untuk pengembangan yang lain ini saya pikir Bapak Desa dan pemerintah desa dalam penyusunan APBDes kalau boleh kami LPA diundang juga supaya kami bisa minta anggaran. Ada notulnya, ada notulnya. Supaya anggaran untuk kelompok apa tadi? Lembaga adat desa memfasilitasi mana tadi Pak? Saja dulu. Pada saat penyusunan. Banyak tadi. Coba itu sebelah tuh. Ada kelompok seni apa segala macam. Iya. Itu kalau kami mau berdagang dari Pak itu butuh biaya. Dan ini kan harus dalam penyusunan di APBDes kami. Kalau boleh Bapak BPD itu bikin rumit dan langsung mengiyakan itu. Maka kami ajukan kepada kepala desa wah. Mohon maaf. Nah, ini hanya permintaan dari kami saja. Selain itu tadi sudah disampaikan oleh desa kaitan dengan soal tunjangan
mau manusiawi makanya ada kasih pegawai 60.000 satu bulan. Usah desa mau ya bang ya belum ada percaya dengan kami malah. Hanya peringkat tadi kalau mulai program 2025 atau 2022 nanti pengusaha des kami LPA diundang juga supaya kami pos-poskan kami bisa menyampaikan kepada desa dengan persetujuan dari BPD. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi bukan hanya pembahasan APBDes, Muslim Bangdes. Nah, jadi memang ini yang belum dilakukan oleh semua desa. Mungkin kesalahan informasi dari kabupaten. Jadi di dalam Muslim Bangdes itu yang banyak bicara itu, usul-usul itu harus berdasarkan dari lembaga-lembaga ini. Selain perorangan, tokoh-tokoh juga lembaga. Seperti RT, PKK, Posyandu, LAD tadi, Kita undang tuh mereka Taruna. Tetapi Pak Bengki, usulan yang kita sampaikan itu usulan yang terdokumentasi hasil dari kita musyawarah begitu. Jadi sebelum ke musyawarah Muslim Bangdes mesti boleh coba ditulis tata rapi, didokumentasikan sejenis proposal dibacakan dalam musyawarah desa, sehingga dari kelembagaan-kelembagaan yang ada ini bila mana mendominasi satu materi saja, satu pokok usulan, itulah yang menjadi P1. Jadi P1 bukan PO, tapi kena banyak usulan, banyak perhatian dari banyak komponen begitu, perorangan, lembaga. Jadi om satu hal, itu P1, itu berarti om butuh. Kira-kira begitu kan? Jadi startnya dari Muslim Bangdes. Itu apa lagi? Oh silakan. Baik, terima kasih Tuan ini. Perkenalkan nama saya Vito. Saya di sini sebagai kasih pemerintah. Sebagai anak muda, mungkin sebelumnya itu mungkin saya itu seorang yang ahistoris, maksudnya tidak begitu mengenal budaya adat istiadat yang ada di sini. Namun dalam saya mengikuti proses, melihat, memantau, ada satu yang menurut saya itu sedikit paradoks, terutama yang saya perhatikan. Contoh kalau kami sini mungkin proses kematian. Jadi desa Rigi ini sistemnya patrilinear. Namun ketika berbicara warisan, sistem matrilinear, disusun dari garis keturunan ibu. Nah ini yang menurut saya sedikit paradoks. Nah ini berhubungan lagi dengan masalah-masalah yang terjadi di desa Rigi. Ketika penyelesaian konflik itu juga berdasarkan garis keturunan ibu. Namun dalam prakteknya kelompok perempuan marginalkan, terpinggirkan, hak-haknya itu tidak jadi prioritas. Nah, ini yang saya tanya ke Bapak, kira-kira bagaimana budaya dan hukum, bagaimana LPA atau menyelaraskan perspektif adat dan hukum sehingga itu tidak bertentangan dengan peraturan negara atau dengan hak asasi manusia. Contoh kasusnya seperti tadi soal hak warisan. Karena kalau dari budaya Nage sudah pasti laki-laki. Nah, tapi kalau kita bicara perspektif hukum berbeda lagi. Bisa jadi perempuan yang lebih memiliki hak. Nah, yang saya baru pikir perspektifnya itu bagaimana sehingga kami anak muda ini tidak menjadi orang yang ahistoris. Karena dengan kami sekolah ada mungkin beberapa praktek budaya yang mungkin kurang dinarasikan kepada kami sehingga kami tidak mengerti itu, nilainya apa, dan juga forum-forum diskusi itu sangat terbatas. Kira-kira itu saya tanyakan. Baik, terima kasih. Ini memang kegundahan kami anak muda. Sama ya, hampir sama. Kami di Mengeroro itu mulai dari pemberian apa namanya istilah itu, kami sudah nakpe. Misalnya saya mutu dodo di atas moyang itu mutu dodo, reta dodo, ede dodo. Dodo itu mama. Sama ya dia? Sama. Tapi saya kira itu kekhasan kita. Namanya budaya, jadi itu kekhasan kita tidak bisa
bantah, tidak bisa bantah. Hanya kalau kita kaitkan dengan hukum positif mungkin agak jauh. Ya, agak jauh. Kita hukum budaya itu agak spesial sedikit. Ya. Jadi kasus-kasus tertentu saja yang bisa masuk ke hukum positif hukum negara. Ya. Kalau masuk misalnya pembunuhan atau perampasan, nah, itu sudah masuk hukum positif. Tapi kalau warisan itu dia ada garisnya. Bisa juga dapat perempuan dapat juga sebenarnya. Kalau kami sana kalau tanah itu perempuan itu ada istilahnya itu dokona terus dengan kain 4 toko ya. Anak yang menjaga orang tuanya itu dikasih dengan tanah. Nah, itu di sana tidak dapat itu Pak. Kami pernah selesaikan begitu Pak. Pernah selesaikan begitu dan itu bisa selesai. Tanah yang begitu. Itulah kira-kira kita. Ya nanti PR yang berikut gerakan anak muda untuk terlibat dalam urusan adat. Ketika babok kita dengar. Kita di sekolah ini kadang-kadang sudah masuk ke sini kita sejauh kita dengar masuk itu sangat mendalam Pak. Saya kalau dengar ini kalau babok, saya lebih banyak belajar. Baru mulai sebenarnya belum apa-apa. Kita sudah belajar kita. Ini barang ini ada di sekolah. Ini ilmu masyarakat. Dan banyak orang kita yang berkembang itu dari ilmu-ilmu yang begini. Nah, itu saya kira. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mungkin dari saya. Iya, bagus. Baik, terima kasih. Kalau kami di Desa Rigi mengenai cagar budaya memang ada hal-hal tertentu yang kita tidak jalankan karena apa yang disampaikan oleh Ketua LPA Bapak kita kalanya itu di anggaran. Terus di sini Pak, ini saya mau tanya, kebanyakan di Desa Rigi yang terjadi itu konflik sosial. Konflik sosial ini di sini ini suatu saat nanti kami akan menghadapi dengan konflik sosial yang seperti ini, Pak. Contoh kita kan patrilinear. Dalam perjalanan ini dia ini keturunan dari laki-laki ini kan tidak ada, yang ada hanya perempuan. Terus penanggung jawabnya dari keturunan perempuan dulu itu Iliboy artinya kayak asing. Terus di sini pertanyaan saya bagaimana kasarnya kewajiban begitu ya, kewajiban turunan darah lurus dengan kewajiban. Yang menjadi pertanyaan saya mungkin suatu saat terjadi konflik sosial mengenai warisan itu sebagai budaya kita nagih sama Pak beda sedikit. Itu sistem pembagian warisan yang ada itu sistemnya itu orang yang berkewajiban lebih tinggi atau darahnya lebih tinggi atau sama-sama. Contoh warisnya ada 5 begitu. Itu bagaimana? Apakah semuanya keturunan darah lurusnya atau orang semuanya itu kewajibannya semuanya begitu? Maksud sistem pembagiannya ini yang kita menjaga-jaga Pak suatu saat mungkin akan terjadi sehingga kami di desa ini kalau secara hukum nasional kita tahu, tapi yang jadi persoalan kan kita kembali ke hukum adat. Ini menjadi kesulitan kami karena jujur Pak, kami di desa ini bersama LPA ini kadang-kadang dilema juga yang model begini seperti itu. Ya, memang agak berat saya menjawab karena ini kasus spesifik, ya. Kasus spesifik. Tetapi saya menjawab dari sisi ini, hak asasi manusia. Memang kalau ngomong hak asasi manusia itu dia setipis kertas, tisu. Kalau salah sedikit langsung langgar. Jadi itu sebenarnya itu tergantung kesepakatan sebenarnya internal. Pilih boleh dia keluarga besar kesepakatan, tapi diusahakan jangan bertentangan dengan hak asasi manusianya. Karena apapun
sehebat-hebat apapun kita, LPA, lembaga adat, kalau kita mau fasilitasi yang melakukan ini kurang baik juga. Kami pernah fasilitasi ini kasus berbeda. Itu tanah apa tadi? Tukoko. Si orang mama memelihara orang tuanya, mereka dia punya saudara kandung. Saudara kandungnya tinggal di kampung lain, desa lain, masih satu wilayah juga. Dia yang memelihara mamanya, bapak dan mamanya. Kalau tinggal sendiri, dia tinggal dengan suaminya di situ juga, maka dikasihlah tanah dari orang tuanya itu, kasih dia. Sampai dia kubur, dia sudah mau bawa ke liang lahat, datanglah saudaranya. Begitu. Datanglah saudara dia, saudara tidak terlibat apa-apa juga sampai dikubur. Nah, kemudian baru-baru ini tanah dari bapak ini mengklaim tanah yang dikasih oleh orang tuanya. LPA tidak bisa selesaikan, masuklah ke camat. Ke camat kita pakai ini, hak asasi manusia. Karena ini sudah tanaman sudah banyak, berpanjang sudah banyak. Kalau kasus lama, pakai ini, dan itu bisa, dia tidak bisa bantah itu. Tanah Tukopoko itu sah, apalagi dibicarakan di setelah mata kalau bicara itu, dan itu disahkan. Mesti waktu itu dia bantah kalau dia berani, tapi setelah itu kan budaya kita tidak bisa. Kecuali dia tidak hadir, apalagi disaksikan oleh banyak orang. Bagaimana si mama ini bertanggung jawab terhadap orang tuanya? Bagaimana si bapak ini sama sekali tidak peduli dengan orang tuanya? Silakan kau ambil yang lain. Yang ini punya dari orang tuanya. Ini kasus berbeda, tapi itu spesifik sekali. Saya kira itu. Ya, supaya saya masuk ke yang berikut, yang kita ngomong tadi. Coba masuk ke file berikut. Memang ini saya bilang inovasi, tapi ada aturannya yang selama ini hampir semua orang tinggalkan itu karena orang takut. Karena orang takut kan. Buka file berikut. Saya harap setelah ini Bapak LPA dan AD dengan Bapak Desa mereka bisa bikin satu gerakan. Nanti saya kasih nomor kontak personnya. Mereka biasa. Bulan kemarin mereka di Gero, Pak. Tapi itu inisiatif mereka. Tata cara pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Memang ini bukan hal baru. Berdasarkan ini, Permendagri 15 tahun 2015, 10 tahun lalu aturannya ada, tetapi tidak bisa diwujudkan karena orang takut. Saya buka pelan-pelan. Sebenarnya bisa. Ini gampang sebenarnya. Ini masyarakat adat ini. Itu warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik yang khas. Nah, itu berkelompok harmonis atas dasar hukum adat. Kita lihat memiliki ikatan asal usul atau tempat tinggal, memiliki rumah yang kuat dengan tanah dan lingkungan. Bagaimana? Memiliki sistem nilai yang mendasari politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Memanfaatkan wilayah tertentu secara turun-temurun. Tapi, kita bisa ini wilayah adat. Wilayah adat itu tanah adat, yaitu tanah, air, perairan, sumber daya alam, memiliki batas-batas tertentu. Dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan berkelanjutan.
diperoleh melalui pewarisan leluhur. Kalau macam saya dibayar saya beli itu bukan tanah adat. Ini harus tidak lolos sana, ini baru tanah adat. Atau diperoleh melalui gugatan, maksud sampai perang dulu. Ini hukum adat. Seperangkat norma atau aturan tertulis maupun tidak tertulis. Kita dia saya kata tidak tertulis. Yang tertulis sampai tidak ada. Bagus kalau masuk sampai tertulis. Mengatur tingkah laku manusia ini hukum adat. Tapi kita mau menikahi anak orang kita mulai tahap dulu tahap demi tahap. Bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia diwariskan secara turun-temurun, ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat. Memiliki akibat hukum atau sanksi adat namanya. Nah itu kita sanksi adat. Pengaku dan pelindung masyarakat hukum adat itu pemerintah, bupati. Maka sebenarnya kita cari cara supaya bupati bisa mengakui keberadaan masyarakat hukum adat religi. Gitu. Ini kabupaten itu kami nanti bentuk panitia. Cuma sekarang belum, saya lagi susun di RPJMD masuk ke desa supaya bisa diangkat. Saya harap sini masuk duluan ketika desanya ada dulu ada kami tahu dia cari orang sudah ada siap. Saya sudah dengar dari penjelasan tadi, saya pikir bisa. Ada desa lain yang kaget ketika diinisiasi dari atas, mereka kaget. Terjadi konflik pas-pasan di bawah. Di sini kalau saya dengar penjelasan, sebagian konflik itu bisa diselesaikan, pasti bisa. Ini ada panitia kecamatan, desa, ada panitia desa, dan itu salah satu itu lembaga desa. Tahapan pengakuan ini, identifikasi. Identifikasi apa-apa saja kita. Verifikasi dan penetapan. Setelah identifikasi, kita menulis apa-apa saja kita punya yang menjadi kekayaan kita, baik ritual, benda-benda adat, tanah-tanah, lalu diverifikasi, kemudian baru dibuat penetapan dengan keputusan bupati. Ini keputusan bupati diteruskan sampai ke nasional di kementerian sana, itu menjadi bahasa budaya Pak. Itu bisa-bisa digelontorkan uang khusus untuk kita di sini lagi. Ini prosesnya. Nah ini. Panitia kecamatan memfasilitasi panitia desa atau beberapa desa untuk melakukan identifikasi apa-apa saja ini sejarah masyarakat hukum adat, sejarah kita lihat kita sini dari manakah, dari mana, sebelum di sini kita di mana, di atas bukit, di atas bukit sebelah lagi, kami di Dora bilang Toka, saya itu Toka pertama nih, sebelum itu Toka di mana, pilih-pilih Toka. Lalu wilayah adat, kemudian wilayah kita, wilayah tanah adat dari mana sampai di mana. Ingat, tidak terpaku dengan wilayah administrasi pemerintah. Jangan terganggu dengan wilayah administrasi pemerintah, karena satu wilayah adat bisa lebih dari beberapa wilayah administrasi pemerintah. Ini yang bikin pemetaan batas desa agak susah itu karena itu. Kaitkan wilayah administrasi pemerintah dengan wilayah adat, tanah wilayah. Hukum adat, kita harta kekayaan, peo, nape, apalagi gong, kendang, kelembagaan adat. Apa di sini kelembagaan di adat? Dari musola turun, ada struktur. Ini proses verifikasi. Setelah kita ini identifikasi maksud catat, kita mencatat. Lalu diverifikasi. Ini hasil identifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh panitia kecamatan. Jika terdapat hal yang perlu diklarifikasi, sepengetahuan panitia kecamatan, panitia melakukan klarifikasi kepada panitia desa atau pihak-pihak terkait di desa. Misalnya ada lintas desa, ya
cek lagi di desa lain. Hasil verifikasi, validasi dan klarifikasi disampaikan kepada panitia kabupaten. Panitia kabupaten lakukan verifikasi lagi. Hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada masyarakat selama 1 bulan. Oh, di Rigi ada ritus ini. Ada struktur budaya ini. Ada benda-benda budaya ini. Ada tanah ulayat ini dari sini sampai sini diumumkan secara selama 1 bulan. Nah, dari hasil pengumuman itu bisa ada sanggahan. Sanggahan terhadap pengumuman disampaikan kepada panitia desa, diteruskan ke panitia kecamatan dan selanjutnya panitia kabupaten. Bisa disanggah. Verifikasi dan validasi rasakan sekitar 8 sebenarnya. Jadi setelah sanggah, panitia desa atau kecamatan maupun kabupaten verifikasi. Cek lagi. Jadi verifikasi. Kalau sesuai sanggahan, sudah ikut. Kalau tidak sesuai, sudah 1 kali itu. Tidak bisa 2 kali. Ini. Jika sanggahan diselesaikan atau tanpa sanggahan, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, panitia kabupaten menyampaikan rekomendasi kepada bupati. Berdasarkan rekomendasi, bupati menetapkan keputusan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Jika masyarakat berkeberatan keputusan, bupati dapat mengajukan ke PT UN. Nah, tengok PT UN mau lakukan panggilan sebuah biaya lagi. Ini amanah Permendagri ini. Nah, ini makanya banyak kabupaten tidak mau terapkan Permendagri ini. Apalagi kita yang kabupaten yang PT UN yang pulau besar, pulau lain ini pendanaannya untuk pengakuan itu bisa APBN, APBD 2, APBD 1 dan APBD 1. APBD 1 ini berdasarkan pedoman pemanfaatan APBD pertindahan yang paksa. Kalau tidak APBD 2. Mudah-mudahan di APBD 2 ini 2 ini. Iya. Mata soal ini 3. Jadi saya terakhir kan? Ya. Jadi mudah-mudahan di APBD 2 di tahun 2026, mudah-mudahan disetujui supaya. Tapi awal itu kalau bersama dengan desa mereka bersedia, mereka bantu dulu. Kita sudah punya anggaran, kosering, lalu baru kita mulai kita punya. Awal mereka siap, land desa. Bahkan, ini saya tahu land desa, namanya land desa itu NGO internasional, LSM dari Amerika yang bantu itu. Di Nada sudah, dari Kyoto baru mulai di Golonio. Tapi itu sampai sekarang belum selesai karena konflik. Lalu di Bangurai Boba itu di Gero, baru tahap awal sosialisasi itu langsung dengan orang Amerika datang juga. Memang yang jadi persoalan itu pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat. Nah, itu yang jadi soal. Memang ternyata menurut peraturan ini dan orang desa mereka tuh pernah lakukan itu. Jadi bisa melakukan sertifikat tanah ulayat, bisa yang kosong belum dibagi sertifikat. Lalu tanah ulayat dibagi ke perorangan. Itu jadi sertifikat bersama, milik bersama. Jadi dikatakan kan? Nah, itu yang kecerdasan orang itu. Wih, bagaimana kasih dia ini dia kasih dia bikin sertifikat pribadi, dia sudah tidak anggap saya lagi ini. Tidak kasih kompeti lagi untuk saya ini, saya jalan di Teguh juga tidak. Pada saya punya waktu itu berjuang dapat tanah ini kasih dia.
Nah, itu yang dicemaskan. Soal apa tadi? Pengakuan. Kita omongin adat ini soal pengakuan budaya itu. Itu dicemaskan. Tapi kita jangan lupa besok mungkin lihat ya, ada Permendagri kok peraturan Menteri Agraria itu, bahwa di tahun 2026 itu ya semua tanah itu harus sertifikat, baik perorangan, milik perorangan, milik bersama maupun wilayah. Jadi tidak ada tanah yang kosong itu diambil oleh pemerintah. Ini Prabowo punya itu, Asta Cipta Pak punya itu. Yang kosong akan diambil, yang tidak punya pemilik. Jadi itu secepatnya. Mudah-mudahan ini jadi satu inovasi di sini ya. Saya dari PTSL ya. Itu masih pribadi tuh. Nah, belum menyentuh ke milik bersama. Ternyata ada celah di situ. Begitu. Saya yakin mau di bawah itu yang kacau itu karena langsung masuk ke milik perorangan itu berat memang. Oleh saya di Berdami di Mandanio sana yang puluhan hektar ini yang dapat gratis dari, bukan gratis, kabupaten itu dari toti mereka ini. Itu juga toti pasti itu kalau punya sertifikat saya di mana? Gitu. Saya yakin sama kasus kita lah datang itu. Kira-kira itu berarti kalau bersedia diusulkan mereka akan datang membantu kita. Pulang desa, saya kasih nomor kontak perseroan. Karena sangat penting itu kepastian hukum kepemilikan tanah. Juga ada yang lain itu. Ritus-ritus budaya kita, PONAP itu kita catat semua. Dibuat dikukuhkan dengan keputusan bupati. Kalau tanah itu sertifikatnya. Ada gunanya kalau pengakuan oleh pemerintah ketika hilang, yang pemerintah mudah cari, ada yang curi. Padahal orang curi ada deo, curi ya toh, ya kan hilang. Kaget orang, wih dapat di museum di Belanda, orang jual ke sana miliaran. Siapa mau bisa bantu ke sana? Di sana orang tanya, mana dasar hukumnya? Tahu toh? Tapi kalau ada dasar hukumnya, keputusan bupati ini. Biar kita punya ukuran sekian ciri-ciri, biar bertambah dengan fotonya. Oh, ada dari ini kan punya apa? Pasti kembalikan. Banyak kita punya benda-benda budaya yang dicuri itu. Kayak dapat di Belanda, dapat di mana-mana. Karena belum ada pengakuan secara resmi dari pemerintah. Kira-kira ini saya mau sodorkan inovasinya. Nggak. Kalau bisa, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Jangan dipaksakan. Oke, itu ada pertanyaan yang ini. Tidak ada. Jelas ya? Saya tanya kalau begitu. Yang kedua ini bisa tidak? Yang ini tadi proses pengakuan masyarakat hukum adat kita punya. Kita berproses supaya diakui oleh bupati. Karena pasti saya di LPJMD saya itu saya sudah siapkan rancangannya. Saya bikin pebuknya, bikin panitianya, ada anggarannya. Desa mana yang bersedia, saya langsung ke desa itu. Ini warisan terbaik untuk kita. Bagaimana? Kalau menyangkut tanah, ada hati kecil-kecil Perdami. Jadi begini ya. Saya percaya, saya yakin itu pasti yang kita kecil-kecil tentang tanah. Kalau yang lain itu apa? Karena tanah ini soal kedalaman hati kita. Salah urus bisa mati tanahnya, bisa parang melayang. Jadi prinsipnya begini, pemerintah menyediakan wadah ini kalau tanah itu, yang dirasa betul itu sudah bisa jadi hak milik, silakan di hak milik ya. Yang dirasa tidak bisa, kita harus rendah hati. Oh, yang saya punya tidak bisa hak milik, saya ini harus milik bersama. Nah, gitu. Lalu yang kosong yang belum dibagi-bagi
itu ulayat, masih milih banyak, banyak tapi milih banyak orang, ulayat silakan. Tapi saya yakin yang milih bersama itu yang banyak. Apa namanya? Ketua sukunya sudah bagi ke A, B, C, bagi semua, itu bisa jadi milik bersama. Supaya kita jangan takut ini, jangan sampai dia tidak ini, jangan sampai dia jual milik bersama. Mengapa? Kepastian hukum itu adalah salah satu pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Harus pasti hukum. Milik bersama, dia mau jual tidak bisa. Lalu kita mau usir dia juga tidak bisa. Sehingga kita pemerintah wajib membina kita yang dalam lingkaran tanah dalam milik bersama itu punya kewajiban tetap mengakui. Penting sekali itu. Kita terus kita biasa membina kita untuk mengakui. Oh dia yang punya, kita yang hanya kerja, kita yang kerja. Dia tidak mau usir karena sudah diakui oleh negara. Kalau dia usir, lapor. Pemerintah desa Uti bisa sudah diakui, tidak boleh usir. Kau tugas kau harus mengakui dia. Itu. Datang. Mulai saya di Togo sana, di sana kami tanah besar, di Togo. Tanah besar di sana yang tinggal jaga warisan itu bapak saya punya anak, bapak saya punya anak satu-satu di kampung dia. Nah, itu bisa dibuat sertifikat milik bersama. Banyak sekali itu. Saya dan saya punya anak laki-laki 2 orang banyak. Bisa kami. Itu dibuat sertifikat milik bersama. Di sana di kampung dia tidak bisa jual, karena itu milik bersama. Oke, ada yang lain mau bertanya? Dan negatif, stop. Agak. Mau tanya? Tidak. Ya, jelas. Baik. Jadi kata kuncinya, Bapak sekalian, untuk adat ini apa deh? Pengakuan. Tidak apa kita mengaku. Tidak, kita tidak menjadi rendah juga. Butuh pengakuan itu kebutuhan dasar manusia. Saya butuh diakui, saya ini Willy Moto. Saya butuh diakui, sama juga. Saya butuh diakui bahwa sebagian tanah saya itu saya bagi ke si A, si B, si C. Ada yang kita kasih. Saya butuh diakui. Bukan berarti tiap hari dan tiap tahun dia datang, oh saya betul di tanah punya kasih, tidak perlu. Tapi dengan cara-cara yang lain. Kalau kami di sana itu ada namanya tubuh musur, kami yang tinggal di tanah Nora itu. Itu setiap belis itu harus kasih ke toti mereka punya keluarga itu sapi itu. Jika memang kamu lagi ke sini, kamu siap sapi satu, kalau satu untuk toti mereka punya keluarga, silakan mereka mau tunjukkan siapa yang terima, silakan. Lagi siap. Itu bentuk pengakuan atau fondasi rumah. Dan sebagainya silakan. Kasih tahu itu siapa yang mau datang batu. Dia fatwa ya. Siapa yang datang batu? Oh nanti kalau kasih tahu ini dia datang batu. Oke, dia datang. Siapa yang ada amplop? 100.000 masuk. Dia mamanya mengaku dia. Atau kayak di sana gali kubur, istrinya pakai tanah. Sama juga pakai tanah fondasi dari batu, yang pakai tanah kubur. Sekarang siapa itu? Aku peti kan kasih juga. Silakan. Ada harus sedikit masuk. Itu sebenarnya bukan penghargaan, itu pengakuan. Oh, para dia ini yang punya tanah ini. Oke, buat. Itu.
lalu sampai ya seperti itu. Kematian itu waktu omong ada, mereka juga diberi kesempatan. Mungkin ada unek-uneknya selama ini yang kami lupa dari mereka, silakan ke om, silakan. Ya, kalau tidak ada, ya, oke. Nggak mau kerja nih berat. Tahap tidak apa jangan saya parah ini. Makanya Permendagri yang ini orang kasih tinggal dari 2014 sampai sekarang. Saya juga agak terganggu di kelar desa datang itu. Dia bilang kita ada peraturan itu. Wih, 2015 saya bilang kebetulan teman ini orang takut sih barang ini. Karena takut salah urus itu bisa berbahaya. Tapi kalau lembaga desa LPA di desa ini berani urus ini, luar biasa. Ada masalah pasti. Berarti urus itu tidak masalah problemnya. Pasti ada masalahnya. Yang saya lihat tadi soal pengakuan itu pasti. Mulai ditanya kembali yang dulu itu bikin kita sakit hati sudah. Bisa kalau bagus ya, kepastian hukum untuk masyarakatnya. Karena target kematian itu Prabowo pada kematian agraria pada PPN itu semua tanah harus disertifikat. Modelnya apa saja boleh. Hak milik bersama dengan wilayah. Oke, saya kira itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada Pak Willy sebagai narasumber kita pada hari ini yang telah memberikan materi yang sangat baik untuk kita semua. Dari kedua materi ini ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, LPA atau LAD sesuai dengan nomenklatur yang baru itu perlu diperkuat melalui peraturan desa dan juga keputusan kepala desa. Kemudian LPA dengan pemerintah desa sebagai mitra, dengan lembaga kemasyarakatan desa sebagai koordinasi, dan BPD sebagai konsultan. Saya kira itu saja yang bisa saya simpulkan dari dua materi ini. Dan sekali lagi mari kita tepuk tangan kita semua yang telah melewati proses dari pagi hingga siang hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan penegasan kepala desa sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini dengan resmi. Baik, terima kasih. Lazimos kita. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Willy yang sudah memberikan kami materi. Materi ini menurut kami luar biasa sebagai kekayaan intelektual di mana Desa Rigi itu banyak hidup masyarakat ada. Memang dari materi ini saya bisa berkesimpulan bahwa dengan adanya materi ini menjadi tugas berat pemerintah desa dan LPA. Salah satunya bagian kedua, bagaimana kita verifikasi dan validasi dan lain sebagainya. Ini tugas-tugas LPA dalam arti kita data semua biar hukum ada kita dia sapiza ada kita berapa suku kita data ilmu ka azin saya suku kita lamba-lamba ilmu ke apa-apa saja. Kalau sudah disahkan saya pastikan bahwa mengenai ilmu gusugan gula kita tinggal ambil perlu itu ini peraturan keputusan bupati itu. Karena mengapa sampai dikeluarkan keputusan? Karena prosesnya itu sangat panjang, konsultasi dan lain. Ini tugas berat kita LPA. Ini mau tidak mau Pak Willy saya harus undangkan LPA dengan beberapa tokoh adat dan rancang
Hanya kita berpedoman pada RPJMDes itu hanya bersifat umum. RPJM kita itu hanya bersifat umum. Itu tertera di desa Rigi ini ada beberapa suku, ada 7 suku. Di desa Rigi ini ada 7 suku. Di dalam 7 suku itu ada sub-subnya. Seperti contoh seperti Sota. Sota Monisasa, ada beberapa Sota. Boa Monis Boa. Pasti ada Boa ini, Boa itu, dan Boa yang lain. Kalau yang masih kita lihat utuh tuh seperti Uge. Uge itu ada ini Vola tuh, Sai, ada perannya masing-masing. Sagayenge, begitu. Ini di RPJM kita itu yang saya tahu tuh baru 7 suku. Itu maka tugas LPA itu kita itu sebenarnya seperti yang saya omong. Kita mau ambil yang tepat dan benar, kita kadang-kadang dimusuhi. Ini kadang-kadang satu hal yang disampaikan materi itu pengakuan. Kalau ada pengakuan pasti ada penghargaan. Kalau tidak ada pengakuan jelas tidak ada penghargaan. Iya kan? Contohnya pengakuan. Kau berapa nggak benar? Kau anggap imu mona. Imu emak agak tahu. Kau tidak mengakui, bagaimana orang menghargai kau? Kan tidak bisa begitu. Itu hukum timbal baliknya seperti itu. Ataupun ngajak kau kiaji atau bepabe, kayak kau mau ngajak kamu nak kiaji atau bepabe, karena pertahanan budaya ini warisan leluhur itu bukan baru timbul dan terbentuk masa kita, tapi masa leluhur nenek moyang terbentuk dan terjadi suatu peristiwa kan tentunya ada hal yang terjadi. Maka ini tugas berat LPA dan BPD. Memang tadi pagi itu gambaran seperti Pak Willy yang komuti itu yang sebenarnya itu kalau kita gesit dan saya undang dari grup dan hadirkan beberapa orang seperti dalam grup itu seperti apa disampaikan Pak Willy ini, kita verifikasi, kita narasikan maksudnya untuk apa berapa budaya dan kita ajukan proposal. Ajukan proposal itu tidak salah Pak Willy itu dari Menteri Desa itu ada bantuan sekitar 200 juta. Tapi hari ini kita tunggu belum ada yang datang. 200 juta. Itu informasi kapan dari dan bocoran ini. Siapa mau cepat tangkap nih? Kalau memang kita ini ya sudah kita memang di desa Rigi Pak Willy itu awal saya kepala desa itu sebenarnya kita mau promosi desa adat, hal-hal yang unik dalam desa Rigi itu tualako dengan tinju. Namun di sini kesulitan saya itu bagi pelaku-pelaku tidak mampu menarasikan. Tapi mau begini, kita ke Rawa ini menjadi kesulitan saya. Tidak mampu menarasikan. Sehingga kita buat dalam kalender adat. Ini menjadi kesulitan, akhirnya mentok. Bagaimana kita memprosi kita ini sulit. Maka dengan berkat adanya materi ini, saya pikir ini pencerahan buat kita semua. Mana juga kita hadir seluruh tokoh-tokoh yang ada di desa Rigi. Kita main ingat. Karena tugas berat LPA dan BPD sekarang itu memetakan. Kita ada 7 suku ini, yang suku ini pementing ada nih siapa. Iliboimu saya, KSmu saya. Ini yang sulit bagi kami. Mau tidak mau ya berani. Kalau kita memberi kepastian terhadap anak cucu. Ngaza mona tahu bapak kita ngaza gotaku kita mewariskan itu saja. Setiap tahun ada konflik, generasi berikut ada konflik, ketika konflik ada terus menghambat di pembangunan. Pembangunan kita itu menghambat. Kita mau usaha tahu, ini tugas berat. Tapi puji Tuhan Pak Willy, kami di desa Rigi ini ada bentuk suatu namanya pos bantung, pos bantuan hukum. Memang kita sudah sosialisasi beberapa dusun. Jadi kita tidak takut ya Pak Willy terpungu. Ngajak kita sakan di SK-kan ya. Bupati kalau ada klien kita ke PT UN. Ini menjadi kendala besar. Jangan takut. Kalau di pos bankum ini namanya ada lembaga bantuan hukum gratis. Kita ada lembaga hukum gratis. Itu khususnya yang mengeer. Kita sudah sementara bentuk. Maka jangan heran kalau di dusun 4 banyak tidak hadir. Itu mereka ada bersih di kantor BUMDes kita sesuai berita acara musyawarah kita. Dan segala persoalan kita mediasi di pos bantu. Berpengalaman kemarin itu Pak Willy, kami ngajak mediasi kita kono ke penuh
Kadang-kadang antara pelapor dan terlapor tuh kita bisa tahu dia sebagai pelapor, yang omongnya bukan pelapor orang lain. Tapi di sistem ini kita sudah mulai yang berani pelapor dan terlapor tuh dia yang omongnya, saksinya lagi kita izin di luar. Kan begitu. Ini sudah mulai bentuk, kita sudah ada Dena, dan Dena ini bukannya kemauan kita coba kirimnya ke pansel yang langsung verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM apakah boleh atau tidak ya kita punya Dena-nya seperti ini. Maka sosialisasi itu sangat disayangkan apabila mereka tidak hadir. Karena tidak seluruh desa, maka nggak perlu LPA atau kami takut. Karena nama-nama miu, nia miu, tanda tangan miu kami kirim ke si pusat, mau kirim ke bupati. Nah ini kami sudah kirim video, ini Pak Dosi lebih tahu. Kita kirim langsung ke Menteri Hukum dan HAM yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Menteri Desa dan Menteri Keuangan Desa. Mengapa ini dibuat? Karena melihat dari Mahkamah Agung kasus yang terlalu tumbuh dengan jumlah hakim yang kurang. Posisi sekarang kita kurang hakim sekitar 4.000 hakim, masih kurang. Maka mereka mau tidak mau segala masalahnya harus urusnya di desa. Bagaimana desa yang keluarga yang tidak mampu, keluarga yang tidak paham tentang hukum? Ini kita sudah sosialisasi. Jadi pikir LPA banyak sosialisasi, ada beberapa titik. Ini bukan saya mau promosi. Ada orang yang menyatakan LPA desa ini tidak benar. Ada yang mengatakan, saya bilang saya benar, saya punya dasar luar biasa. Keadaan ini tidak benar. Seluruh persoalan yang kita input, berita acara dan kita narasi kita kirim, pasti kita tidak lolos. Tapi puji Tuhan, salah satu LPA desa kita yang ikut namanya peacemaker, juru damai. Itu diverifikasi itu bukan itu tuh orang-orang hakim semua, Mahkamah Agung semua diverifikasi. Bagaimana teknik mediasi? Maka kita lolos. Maka pun takut. Dari Nage Keo ini Pak bocoran yang lolos 2 desa, Wolowea dan Desa Rigi. Tapi satu NTT itu hanya 10 desa. Sekarang sudah bertarung di tingkat nasional. Salah satu Desa Rigi. Desa Rigi mau nggak di nama-nama bapak-bapak. Kalau tidak ada kesempatan itu bisa buka kembali bagaimana kita kirim ke link PJA. Apa itu ada link kita kirim langsung diverifikasi. Maka pun LPA takut. Dengan adanya ini nih, seperti Pak Billy yang ngomong nih, kepastian hukum, takut apa? Karena kita sudah ada backup. Backupnya undang-undang, wajib, kan begitu. Maka harapan saya, Bapak Mama yang ada bersama tokoh-tokoh adat, ada beberapa tokoh yang sebenarnya hari ini kita undang, tapi banyak tidak hadir. LP yang ada, Bapak BPD, tokoh-tokoh wanita, hak perempuan. Mari kita sama-sama untuk membangun desa. Kita nggak takut. Mungkin masa kita tuh ya boleh kita pura-pura dibenci, dihina, tapi tidak masalah. Tapi tujuan kita satu, memberi kepastian terhadap anak cucu kita. Nah itu satu. Apalagi program Prabowo penuh sertifikat, ya kita wajib sertifikat. Ngazam mau nanya, ya jadi persoalan ini pengakuan tadi. Maka harap mengapai Bapak Dami, Bapak Gino, Bapak Hengki, Bapak Vesi, Bapak Vesi Siga, gitu sokai di sobeo, ya kita dia boange, tapi atau puna buwa apa, ibu bawa apa, ili boy saung sai, ada berapa suku itu kita narasikan, sangat tidak mungkin satu suku dia menguasai suku-suku lain. Itu kalau menurut saya tidak bisa, contoh nggak suku Bulpoi, suku Bulpoi nggak kuasainya suku buku, suku kertas, suku roti, suku tisu, suku nggak kuasai suku mau kuasai suku nggak menemui masuk akal nih, kan begitu. Kenapa? Saya omong punya dasar. Dari 61 kasus yang ada di desa Riki dari tahun 2020 sampai 2026. Rata-rata satu suku berhadapan dengan banyak orang lain. Banyak. Tane A seimu kena, ne B seimu kena, ne C seimu kena. Ada, kita punya data. Maka ini menjadi tugas kita LPA dan tugas kita pemerintah. Kita memisahkan orang sesuai dengan kulturnya, sehingga tercapai apa yang disampaikan seperti Pak Willy ini. Ngazamona itu banyak polemik. Jadi di sini saya lebih inovasi dan lain sebagainya. Masukan Bapak Hiki penting dari tahap perencanaan. Jadi kebutuhan
Memang jujur Pak Wil, kalau idenya berpikir memang kami singkat ketemu, idenya cemerlang. Memang itu butuh dukungan. Itu bagaimana kalau berbicara tentang hukum kampung adat harus seperti ama, harus kembalikan ke seperti ini, harus didengarkan seperti ini. Kita udah jadi kota, semua peninggalan leluhur kita itu kita abaikan. Contoh saja, ya Kopoa. Kita dia setahu masa sangat beatas masa saya tahu udah bolon nagemi ya. Dan sini kita harus tahu di dalam nagemi itu saya. Di dalam udah boloknya saya. Baru kita satu kampung besar ya. Ngasa anak nagemi mana nek, udah bolon mana nek tiba-tiba nggak ngede kasar. Nah, kan tidak masuk akal. Iya toh? Nah, tidak masuk akal. Kalau omong pendatang Pak Willy, kalau saya belajar semuanya pendatang. Warisan budaya yang kita pegang ini, kecuali mungkin piola atau tadu bakra. Ngasa barbari anti bekoloda apa ini peninggalan kita di tua baik itu melobel. Ngasa ini mesti memasakah pembadiannya gimana? Mau percaya? Lah sudah itu Tuhan cipta kita sudah ada tidak ada. Kita turun dari Eropa, kok Afrika, kok India, kok Asia, itu sejarah begitu seperti itu. Kadang-kadang itu asli, tidak ada yang asli. Ini perlu pengertian kita, pemahaman kita. Kita semua ini pendatang. Pendatang. Tinggal saja siapa yang duluan. Kalau yang duluan seperti ya Pak Gilik kalau ada pengakuan sah. Kan begitu nggak ada perkara kau mana, kau nggak pendatang, kami itu asli. Pokoknya nanti ngasa Flores, kamu juga ada Belanda, Pak Australis ya. Nanti ngasa Flores, ngasa ngasa Flores, benar nih, kan begitu. Ya, jadi harapan saya Bapak Mama dengan adanya materi ini, saya pikir kita cermati, apalagi pagi-pagi kita mendalami. Kalau memang ada ide, ada gagasan, kita kata di sini terbuka, rumah saya terbuka, kita konsultasi, main puskar, dari sekarang kita mulai, sehingga kita beri kepastian. Dan yang berikut, saya mohon maaf terhadap Pak Willy, memang di undangan kita sebenarnya jam 9, tapi masyarakat kami rata-rata petani, peternak, pekebun. Ngajak peternak ini kalau sesuai lokole, nanti ini contoh berapa BPD. Tadi pagi saya DMB, saya harus ambil kesimpulan 80% beliau tidak masuk. Tapi mau luar biasa. Ini saya punya mitra BPD ini agak aneh, Ada yang memang luar biasa. Hanya mungkin penting dia hadir. Maka saya bilang ini sudah ada berpikirnya bahwa ini penting sekali maka wajib. Tapi saya kan yang BPD yang lain, 2 orang ini menjadi apa ya? Ini momen penting mau hadir. Tapi saya pikir dari yang hadir kita bisa bagi-bagikan materinya. Jadi pesan saya terakhir Pak Willy dengan nomor dari Amerika itu dan nomornya Pak Willy kami pegang. Mungkin kami kesulitan dalam menghadapi program kami bisa konsultasi. Ini harapan kami pemerintah Desa Rigi, masyarakat Desa Rigi, LPA Desa Rigi mengharapkan seperti itu. Jangan artinya berilah kami waktu dan kesempatan. Apabila kami hubung, pasti kami sangat butuh sekali karena kami awam mengenai dengan hal ini. Yang terakhir, saya selaku kepala desa menyampaikan permohonan maaf. Ini Kota Kemal Lebo-Labo, ini kami hadir demi kebaikan kesejahteraan masyarakat Desa Rigi. Jadi negara kita walau mungkin kita apa adanya. Jadi kita oke sebalo, saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada hal yang salah dari tempat ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang ada di BPIC, lama bayi lebong, apa ini view, apa gofoku ketemu, warna air laut, mesin alasan menang. Biar kata tersalah ngapain, mi bayanan ata, mi ubah lo ngau, karena nggak besok pokok kepada salah, nggak butuh penampingan, nggak butuh bimbingan. Mimayanya ngau, karena ngau sangat-sangat butuh para tokoh yang hadir yang ada di Desa Rigi. Tapi hal yang baik, mari berkabar. Oleh sebab itu, maafkan saya apabila ada yang salah. Sekian dan terima kasih satu. Terima kasih kepada Pak Desa yang telah memberikan penegasan
dan menutup kegiatan kita hari ini. Sebelum kita santap siang bersama, saya mengundang kita para peserta pelatihan bersama Bapak Desa dan Pak Willy, kita ambil dokumentasi dulu sebentar untuk ya. Ibu Ati nanti bisa bantu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Desa Rigi untuk terus mendapatkan informasi dan kabar terbaru dari desa kita tercinta. Sampai jumpa di video selanjutnya.